Oke, teman-teman auditor semua, salam jumpa kembali dan sehat selalu. Kita hari ini akan diskusi tentang penetapan strategi audit secara menyeluruh, ya. Penetapan strategi audit secara menyeluruh. Kalau kita membicarakan tentang penetapan audit secara menyeluruh, maka kita harus pahami betul tentang tingkat materialitas suatu audit. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tingkat materialitas atau tingkat salah sajinya. Itu seberapa, ya. Nah, kalau materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, ya, itu bisa dilihat misalnya materialitas pada gulungan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu jika diperlukan, ya. Tapi kalau tingkat materialitas pada materialitas pelaksanaan, ya, misalnya menilai risiko, perencanaan prosedur audit, nah di situ ada beberapa tingkatan. Maka di situ adalah membicarakan tentang tingkat materialitas audit. Ya, materialitas pada tingkat laporan keuangan teman-teman secara keseluruhan, ya, bisa saja ya disebut juga sebagai materialitas keseluruhan, ya, atau overall, ya, overall materialitas. Pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di dalam hal ini, materialitas yang digunakan adalah untuk satu, menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Ya, menetapkan konteks untuk strategi audit. Yang ketiga adalah merencanakan sifat, waktu, luas dari prosedur audit. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan tingkat material, tingkat laporan keuangan itu besar atau kecil, ya, material atau tidak, maka kita akan menentukan yang diaudit itu bidang laporan keuangan bagian apa. Kemudian menetapkan konteks untuk strategi audit secara menyeluruh itu bagaimana. Kemudian merencanakan sifat auditnya seperti apa, waktu auditnya kapan, luas atau cakupan prosedur auditnya bagaimana, dan perlu nggak prosedur audit secara khusus atau spesifik. Ya, kemudian menentukan materialitas untuk gulungan, ini beda lagi. Ya, saldo akunnya apa saja, pengungkapannya bagaimana. Nah, itu apabila satu atau lebih gulungan transaksi atau saldo akun, ya, pengungkapannya bagaimana. Ya, ini penting ya. Ini ketika membicarakan tentang materialitas. Kemudian kalau materialitas itu pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, ya, menentukan materialitasnya oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional. Ya. Apa yang dimaksud pertimbangan profesional? Satu, pengalaman, kedua, kepakaran. Ini dipengaruhi oleh persepsi auditor itu sendiri, kebutuhan informasi keuangan oleh para pemakai. Ya. Faktor kualitas juga harus dipertimbangkan saat menetapkan materialitas. Seperti apa sih unsur dan dampak yang akan terjadi. Sebagai tingkat awal atau langkah awal dalam menentukan materialitas laporan keuangan, maka ada bisa saja digunakan presentasi atau tolak ukur tertentu. Jadi gini teman-teman, kalau materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, itu tolak ukurnya apa? Ya, dikalikan presentasi tertentu, itu bisa didapat. Ya. Contoh faktor yang mempengaruhi, ya, dapat mempengaruhi suatu proses identifikasi suatu tolak ukur. Kalau tadi akan menentukan tolak ukurnya, unsur laporan keuangan. Contoh aset, jumlah asetnya berapa sih? Utang, jumlah utangnya berapa sih? Modalnya berapa? Pendapatannya berapa? Beban berapa? Ini bisa untuk menentukan, mempengaruhi. Apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus, ya, para pemakai laporan keuangan, ya, ini juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, tujuan evaluasi kinerja keuangan, nah itu bisa saja. Ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian struktur kepemilikannya bagaimana, fluktuasi relatifnya seperti apa, ini jadi sebagai tolak ukur. Ya. Kemudian penentuan presentasi, bagaimana auditor menentukan presentasi, membutuhkan pertimbangan profesional. Ya. Ya, apa yang disebut pertimbangan profesional? Karena pengalaman auditor, akuntannya,
maka tolak ukur itu bisa dilakukan dengan persentase tertentu menurut pertimbangan auditor dan akuntannya. Terdapat hubungan antara persentase dan tolak ukur. Bisa saja persentase yang dipilih diterapkan atas laba sebelum pajak. Ya, oh, material itu diukur sekian persen dari laba sebelum pajak. Ya, bisa juga ya persentase lebih tinggi atau lebih rendah dari yang didapat, ya, tergantung pada suatu keadaan tertentu. Ya. Ini secara contoh saja ya, bisa saja persentase itu ya tingkat materialitas keseluruhan laba dari operasi misalnya 3-7%, bisa saja. Bisa saja pendapatan atau pengeluaran 1-3%, bisa saja dianggap di atas itu material. Bisa saja ukurannya adalah aset di atas 3%. Ya, bisa saja modalnya. Itu tergantung pada si auditor dan akuntannya untuk menentukan tingkat materialitas tertentu. Ini hanya gambaran beberapa ilustrasi penghitungan material pada tingkat laporan secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan kantor akuntan publik, material pada tingkat laporan keuangan dihitung 2% dari jumlah aset. Bisa saja. Maka opsi 1 bisa dihitung tanpa stratifikasi, ya, bisa dilakukan. Ya. Yang kedua bisa saja misalnya jumlah aset tertentu bisa. Jadi ini hanya satu kebijakan saja. Ini cara beberapa ya. Tapi ya untuk materi golongan transaksi, saldo akun dan pengumpulan tertentu ya bisa disebut dengan materi spesifik tadi. Dalam kondisi spesifik perusahaan terdapat satu lebih golongan transaksi. Nah, bagaimana dilakukan? Auditor harus menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun dan pengungkapan tersebut. Yaitu beberapa tentang materialitas. Nah, ini beberapa contoh ya, ilustrasi pengungkapan bagaimana oleh auditor. Oke, teman-teman, itu tentang materialitas di dalam auditor di dalam melakukan penetapan ya, dan strategi audit secara menyeluruh di dalam proses audit laporan keuangan. Pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu jaga prokes untuk menjaga diri kita tetap sehat. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.